perkembangan dan juga interpretasi serta ajaran yang baru. Kemudian adanya perubahan Misale Romanum, Ordo Missae, itu yang menjadi buku acuan TPE di seluruh dunia, TPE yang diterbitkan oleh Vatikan. Adanya perkembangan ajaran itu tentu mempengaruhi bentuk pengungkapan iman yang terungkap dalam cara berliturgi. Maka ketika ada perkembangan teologi baru, misalnya Romanum itu biasanya juga akan mengikuti beberapa dan berubah. Kemudian TPE itu kan terjemahan dari misalnya Romanum, maka di situ selalu ada tegangan antara terjemahan yang harafiah dan terjemahan yang lebih sesuai makna, yang sesuai dengan rasa perasaan yang memakai. Itulah mengapa TPE mengalami beberapa pembaruan. Kemudian, kenapa TPE diperbarui? Itu terutama adalah amanat dari Konsili Vatikan kedua, supaya umat itu bisa aktif, sadar, dan memahami makna yang dirayakan. Konstitusi Liturgi nomor 11. Itu mengajak semua umat beriman dalam berliturgi itu tidak hanya menjadi penonton atau hanya mengikuti diam, tapi sadar, aktif, dan seluruhnya paham akan makna yang dirayakan. Kemudian adanya penggunaan bahasa pribumi dapat sangat bermanfaat bagi umat. Ini Konstitusi Liturgi nomor 36, poin yang kedua. Maka ada penerjemahan TPE. Dulu semua dilakukan dalam bahasa Latin dan umat biasanya nggak mudeng. Kemudian ada yang terbaru adalah Motu Proprio dari Paus Fransiskus tentang perubahan Kanon 838 Kitab Hukum Kanonik. Ini memberi kewenangan pada konferensi wali gereja wilayah-wilayah tertentu semuanya untuk menentukan versi terjemahan versi negaranya sendiri. Jadi kalau dulu harus semuanya dibawa ke Roma untuk mendapat persetujuan, tapi sekarang lebih diserahkan pada konferensi wali gereja masing-masing. Ini menjadi peluang bagi KWI yang ada di Indonesia untuk menerbitkan TPE versi Indonesia yang dirasa lebih sesuai dengan perasaan orang Indonesia. Sejarah dari Misale Romanum sendiri seperti ini. Misale Romanum yang pertama yang sejauh yang saya tahu itu 1570. Baru setelah ada Konsili Vatikan kedua, maka ada penyesuaian yang saya katakan tadi, ada perkembangan teologi yang baru, maka muncul Misale Romanum, Ordo Missae, Editio Typica 1970. Dan negara kita itu sangat responnya baik, artinya begitu 70 keluar, langsung kita merespon dengan mengeluarkan aturan upacara misa 1971. Ini adalah TPE versi Indonesia yang pertama. Kemudian di tahun 75, Misale Romanum itu mengalami edisi kedua, revisi edisi kedua. Kemudian itu juga ditanggapi oleh Indonesia dengan menerbitkan Tata Perayaan Ekaristi 1979 yang disetujui oleh MAWI pada saat itu, belum KWI pada tahun 1977 sebagai percobaan. Jadi belum disahkan tapi sebagai sarana untuk membantu umat dalam berliturgi. Kemudian pada tahun 2002 ternyata ada lagi revisi Misale Romanum edisi ketiga, tadi edisi keduanya 1975, edisi yang ketiga 2002. Ini juga direspon dengan baik oleh kita dengan adanya Tata Perayaan Ekaristi 2005. Kemudian pada 2008 itu ada lagi Misale Romanum edisi ketiga yang dicetak ulang. Dan biasanya kalau pencetakan ada revisi di dalamnya. Meskipun 2008 itu sudah ada Misale Romanum yang baru, tapi rupa-rupanya kita baru merespon itu pada tahun 2020.
yaitu edisi Tata Perayaan Ekaristi yang baru. Kalau kita melihat dari sejarah yang ada ini, berarti ada kemungkinan akan muncul TPE yang baru berikutnya. Kalau misalnya ada Romanum yang baru juga, karena kita hanya menerjemahkan. Tapi kalau kita lihat, meskipun nanti akan ada yang baru, ada kemungkinan ada yang baru, tahun yang memunculkan yang baru itu cukup lama, tidak pendek. Kita punya 2005, muncul lagi baru di 2020. Sebelumnya itu 1979, munculnya baru 2005. Kalau saya hanya mengalami 2 kali perubahan, 2005 ke 2020, dan yang 79 ini saya sudah mengikuti yang 2002. Begitu. Kemudian dari sejarah ini, kita mau masuk sejarah penyusunan TPE 2020 sendiri. Pada 6 Januari 2005, KWI menerima SK Recognitio dan Textus Recognitus dari Roma. Artinya, Gereja Indonesia, dalam hal ini KWI, sudah mempunyai teks liturgi yang diterima oleh Roma, dan kita juga bisa menetapkan versi mana yang akan dipakai. Ini sudah disesuaikan dengan misalnya Romanum 2008, kemudian sesuai dengan instruksi dari Kongregasi Ibadat dan Tata Tertib Sakramen. Selain terjemahan yang setia dengan teks asli, ada juga beberapa adaptasi atau penyesuaian teks dan tata gerak liturgi. Kemudian sejarah penyusunan TPE 2020 itu ditetapkan pada 27 Desember 2020. Kalau Bapak Ibu punya TPE yang baru, di bagian kata pengantar itu ada tanda tangannya, ditetapkan di Jakarta 27 Desember 2020. Kemudian baru diumumkan 7 Mei 2021. Maka disebut TPE 2020 karena ditetapkan pada tahun 2020. Dan Bapak Uskup Monsinyur Rubiatmoko mengikuti pernyataan Bapak Ignatius Kardinal Suharyo pada saat launching, itu TPE 2020 digunakan paling lambat 1 November 2021. Diharapkan setelah itu semua gereja di Indonesia menggunakan TPE yang baru. Sementara saat ini kita masih masa transisi, boleh dipersilahkan untuk mulai sosialisasi dan menggunakannya, meskipun belum wajib. Tapi setelah 1 November, hal itu menjadi wajib untuk kita ikuti bersama. Ada yang menarik dari pesan Bapak Kardinal, bahwa terjemahan yang ada itu dibuat dan dipersiapkan dalam waktu yang lama, supaya sungguh-sungguh dapat dirasakan sesuai rasa perasaan orang Indonesia, bukan sekedar dibacakan. Betul dalam bahasa Indonesia, tata bahasanya begini, tapi juga dapat dirasakan. Dengan pengorbanan, pasti yang tidak sedikit karena rasa bahasa kita di Indonesia yang sangat luas dan kadang-kadang berbeda. Jadi kalau ada yang merasa ini kok terjemahannya aneh, terjemahannya lucu, itu dikatakan oleh Bapak Kardinal sebagai pengorbanan kita bersama. Memang di Indonesia punya rasa bahasa yang berbeda-beda, tapi tujuan dari pengorbanan itu adalah untuk mengungkapkan kesatuan kita di dalam gereja, baik gereja dunia maupun gereja Katolik Indonesia. Maka kita menerima Tata Perayaan Ekaristi 2020 ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kesadaran. Kalau ada yang belum seret, tidak enak untuk dibaca atau tidak enak untuk diucapkan, dinyanyikan, semoga itu karena kita belum terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa, itu menjadi kekayaan bersama yang menunjukkan kesatuan kita dengan gereja universal maupun gereja Katolik di Indonesia. Kita mulai dari ritus pembuka. Ritus pembuka ini ada yang menarik, yang berbeda dari TPE sebelumnya, 2005. Dari ritus pembuka ini, dari perarakan masuk sampai dengan doa kolekta, yang sebelumnya disebut doa pembuka, itu sikap liturginya adalah berdiri. Jadi waktu Tuhan kasihanilah yang biasanya atau ritus tobat yang biasanya kita berlutut, semuanya dituliskan berdiri.
Jadi begitu masuk, kita berdiri sampai doa kolekta, baru kita duduk. Doa kolekta ini karena di bahasa aslinya itu memang disebut sebagai kolekta, yang artinya imam merangkum atau mengumpulkan doa yang disampaikan oleh umat secara pribadi pada saat hening. Jadi kalau Romo itu mengatakan marilah berdoa, kemudian menutupkan lagi, hening sejenak, itu adalah kesempatan umat untuk menyampaikan doa-doanya supaya dipersatukan dalam doa kolekta yang akan dibacakan oleh imam setelahnya. Yang berbeda di ritus pembuka hanya terkait dengan sebutan doa pembuka menjadi doa kolekta, dan juga posisi atau gerak liturginya semuanya berdiri. Untuk liturgi sabda, ada yang berbeda adalah di dialog pembuka Injil. Kalau biasanya inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo siapa. Sekarang menjadi inilah Injil suci menurut Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Untuk jawabannya masih sama, dimuliakanlah Tuhan. Untuk lagunya nanti Romo Boni yang akan menjelaskan. Kemudian untuk dialog bacaan yang penutup, baik itu yang bacaan pertama, kedua maupun Injil, pada bagian akhir itu sama. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi tidak ada yang untuk Injil tidak berbeda, tapi sama, demikianlah sabda Tuhan. Hanya jawabannya tetap sama seperti yang dulu. Syukur kepada Allah untuk dialog bacaan 1 dan 2, sedangkan terpujilah Kristus untuk aklamasi sesudah bacaan Injil. Jadi yang berbeda ada di situ. Yang pembuka untuk bacaan Injil, inilah Injil suci. Kemudian untuk bagian akhirnya semuanya memakai demikianlah sabda Tuhan, dan jawaban umatnya masih sama seperti yang lama. Kemudian untuk sahadat ini juga ada yang berbeda. Sahadat pengakuan iman itu kalau yang panjang, ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Dulu kita dianjurkan untuk membungkuk pada 2005 TPE-nya. Kalau sekarang cukup dengan menundukkan kepala. Sedangkan untuk yang pada Hari Raya Kabar Sukacita dan Hari Raya Natal, semuanya berlutut. Ini sama dengan yang lama. Ini yang bawah, ini yang versi sahadat iman yang pendek. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Pada bagian cetak miring, ini nanti kita cukup menundukkan kepala. Untuk liturgi Ekaristi, ada beberapa yang berubah, terutama di sini adalah persiapan persembahan, kemudian doa syukur agung, ini dibagi tiga, dialog pembuka, prefasi, dan kudus. Kemudian ritus komuni, kudus ini sampai menerus sampai DSA yang biasanya. Kemudian ada Bapa Kami, ajakan doa Bapa Kami semuanya. Nah, yang berubah adalah di sini. Dulu disebut doa persiapan persembahan. Di TPE 2020 disebut doa atas persembahan. Ini terjemahan dari bahasa Latin Oratio Super Oblata di TPE 2020. Jadi tadi alasan memperbarui supaya bahasanya semakin sama dengan bahasa aslinya, maka terjadi perubahan penerjemahan. Kemudian pada kata-kata institusi, kalau yang dulu terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, yang baru menjadi terimalah dan makanlah kamu semua. Karena ada kata ex eo omnes, ini artinya kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Terimalah dan minumlah, sama ditambahi dengan kamu semua. Kemudian pada saat kita mau menerima Ekaristi, pada saat elevasi, dulu lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Yang baru
lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Beberapa kata diubah dan beberapa kata ditambahkan. Sedangkan untuk jawabannya, kalau biasanya kita menjawab, ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh, menjadi kata ya-nya hilang. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Untuk terkait anamnesis, nanti akan dijelaskan oleh Romo Boni, karena terkait dengan lagu. Kemudian setelah kita masuk ke liturgi Ekaristi, untuk ritus penutup juga ada yang berbeda. Kalau di dalam 2005, TPE 2005, itu kata-katanya begini, semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di 2020 menjadi semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemudian setelah berkat, biasanya imam akan mengatakan, saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Untuk yang 2020, dialog ini digabung menjadi satu dan dijawab dengan syukur kepada Allah. Saudara-saudara, pergilah, wartakanlah Injil Tuhan. Ini pilihan yang pertama. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah. Jadi begitu syukur kepada Allah, nanti tim KOR sudah bisa masuk ke lagu penutup. Tidak akan perlu menunggu ini. Marilah pergi, kita diutus dan dijawab amin. Jawaban terakhir adalah syukur kepada Allah. Ini yang bisa saya sampaikan, nanti bisa kita dalami pada saat kita diskusi. Kalau misalnya terlalu cepat, nanti bahannya bisa diminta ke Romo Koko, sudah saya bagikan ke Romo Koko. Begitu Romo Koko. Terima kasih. Terima kasih Romo Bernard, materinya yang sudah disampaikan kepada kita. Nanti akan kita dalami dalam nanti sesi tanya jawab, diskusi. Nanti setelah Romo Boni menyampaikan materinya. Ini hadir di tengah-tengah kita, ini Romo Pikep sepertinya hadir ini. Ya. Iya, nggih matur nuwun Romo Pikep, Sengerawu. Ya. Nuwun Romo Pikep. Selanjutnya, Romo Boni, monggo silakan untuk menyampaikan tutorial dan simulasi berkaitan dengan nyanyian TPE 2020. Monggo Romo Boni. Baik, terima kasih Romo Koko. Apakah saya bisa share screen? Apakah sudah tampak? Sudah. Sudah, Romo. Baik, para Romo dan juga Bapak Ibu sekalian, hal yang paling tidak mengenakan adalah ketika kita harus berlatih lagi tentang nyanyian lagu-lagu yang ada dalam TPE 2020 yang sudah dipromulgasikan di beberapa paroki juga sudah dimulai. Nanti saya akan menampilkan beberapa hal yang terkait dengan aklamasi-aklamasi, karena memang banyak aklamasi-aklamasi yang perlu disesuaikan karena terjemahan teks, kata-kata itu juga mempengaruhi lalu penyusunan melodi dan juga lagu-lagunya. Saya akan memulai dulu dengan hal yang pokok dari Pedoman Umum Misale Romawi 2002. Mengapa TPI ini
kemudian digunakan seluruh umat, lalu umat juga diajak untuk berlatih supaya di sana dalam artikel nomor 19 kehadiran dan partisipasi aktif umat beriman mengungkapkan dengan lebih jelas bahwa pada hakikatnya perayaan Ekaristi adalah perayaan umat. Maka bukan hanya imam saja yang merayakan, tetapi umat. Bukan hanya kelompok kur saja yang bernyanyi, tetapi seluruh umat. Hal dasar ini perlu ditekankan supaya kita bisa bersama-sama merayakan Ekaristi sebagai perayaan bersama, bukan hanya orang per orang tertentu. Dari artikel 34 dalam bagian rumus-rumus lain dalam perayaan. Seturut hakikatnya, misa merupakan perayaan jemaat. Oleh karena itu, sangat pentinglah dialog antara pemimpin dan umat beriman yang berhimpun. Begitu pula aklamasi-aklamasi sangat besar artinya. Maka pada bagian ini saya nanti akan mengajak panjenengan semua untuk melihat aklamasi-aklamasi yang ada dalam TPI 2020. Paling tidak, di sana yang ditekankan adalah soal dialog antara pemimpin, imam, dengan umat yang mengikuti perayaan Ekaristi. Maka aklamasi-aklamasi ini juga sangat besar artinya sebagai salah satu wujud ungkapan dari Ekaristi sebagai perayaan umat. Jadi bukan soal nyanyian-nyanyian dari pembuka sampai nanti nyanyian-nyanyian penutup, tetapi aklamasi-aklamasi seringkali dilupakan karena biasanya itu lebih disiapkan soal nyanyian itu daripada aklamasinya, karena dianggap sudah hafal, sudah khatam, lalu seringkali kita juga kurang memerhatikan dengan baik. Lalu hal lain di sana di artikel 40 tentang makna nyanyian. Untuk menentukan teks-teks mana yang akan dilakukan, hendaknya didahulukan yang lebih penting, yakni teks-teks yang dilakukan oleh imam atau diakon atau lektor dengan jawaban oleh umat, atau teks yang dilakukan oleh imam dan umat bersama-sama. Maka ada kaitannya dengan perayaan umat tadi. Yang juga diberi tekanan di situ adalah bagaimana dialog itu bisa terjalin dengan baik. Ketika imam mengatakan Tuhan bersamamu, lalu umat menjawab dan bersama-rahmu. Lalu aklamasi-aklamasi lain yang sering kali tadi saya katakan itu diandaikan umat sudah tahu, lalu kurang dilatihkan atau juga mungkin juga kurang diberi penekanan, karena yang diberi penekanan latihannya ya tadi nyanyian-nyanyian liturgi dalam perayaan Ekaristi itu. Romo Boni suaranya lebih banter Romo. Ada beberapa yang kurang jelas suaranya Romo. Lebih keras lagi. Ini sudah jelas. Apakah sudah jelas? Kalau saya sudah, tetapi ada beberapa teman yang suaranya kurang jelas. Ya. Kurang jelas Romo, kurang jelas. Waduh, apakah jaringan? Moga-moga jaringannya suara anjingnya itu loh Romo. Sangat lembut. Sangat lembut. Oke, moga-moga suaranya terdengar sekarang. Ini terkait dengan makna nyanyian tadi, aklamasi-aklamasi. Lalu kita akan masuk di bagian-bagian dalam perayaan Ekaristi, aklamasi-aklamasinya. Kita akan melihat di sana. Apa yang baru, apa yang sudah berjalan, lalu apa yang mungkin perlu dilatihkan lagi. Karena tampak-tampaknya ada beberapa hal yang seringkali ditabrak begitu saja karena umat lebih merasa nyaman, enaknya nyanyinya begini. Sementara dalam teksnya itu mungkin tertulis lain. Kita akan mulai yang pertama. Ini bagian ritus pembuka tanda salib. Masih sama. Kurang lebih bunyinya seperti ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan... Oke, di bagian itu sudah sama. Yang sering kali masih perlu diingatkan lagi soal
tekanan kata amin ini yang seringkali panjang. Amin. Ini penekanannya light. Ternyata ketika dinyanyikan Dalam begini. nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, di bagian ini jawaban-jawaban amin dan sebagainya bersamamu dan seterusnya kurang lebih sama, hanya nanti ada bedanya di bagian dialog pembuka prefasi. Ini ritus pembuka yang baru. Bagian imam. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Untuk bagian umat masih sama, hanya ini yang perlu berlatih adalah para imam, karena ada 3 pilihan. Yang paling singkat ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Moga-moga nanti para imam juga menyanyikannya sama, karena seringkali menyanyikannya tidak Tuhan bersamamu, Tuhan bersamamu, seringkali begitu. Tetapi apakah itu nanti mempengaruhi jawaban umat? Saya kira tidak, jawaban umat tetap sama. Moga-moga para romo juga ikut berlatih di bagian ini. Hampir sama, kurang lebih sama, cuma yang bagian imam yang enggak ada perubahan. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus, rahmat dan damai bagian ketiga sudah. Sekarang yang bagian ini. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Biasanya ini akan digunakan dalam perayaan Ekaristi yang meriah. Jadi ini ajaannya dari imam. Lalu saya akan melanjutkan aja yang terkait dengan umat. Ini ada tobat cara 2 itu dengan melodi seperti ini. Tuhan kasihanilah kami, sebab kami telah berdosa terhadap Engkau. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami, Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan-Mu kepada kami. Ini tobat cara 2. Jadi Tuhan kasihanilah kami, lalu nanti disambung dengan kemuliaan. Di TPE ada. Lalu ini bagian Semoga Allah yang Bentar. Ini bagian absolusi. Jawaban umat sama, aminnya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Jawabannya amin tetap sama, lancar, tidak dibuat lambat. Ini absolusi. Lalu ada rumus lain untuk Tuhan kasihanilah kami. Ini diberian, bisa digunakan tergantung nanti komunikasi dengan imamnya. Ini hanya contoh saja, saya memperlihatkan. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Maka nanti silahkan Bapak Ibu sekalian juga berkomunikasi dengan Romo. Romo mau memilih tobat dengan cara apa? Ini Tuhan kasihanilah kaminya. Lalu jawabannya masih sama. Di akhir
di doa kolekta bagian umat, ini imam kalau menyanyikannya begini. Marilah kita berdoa. Kalau yang dulu seringkali marilah berdoa, sekarang ada tambahan kata kita, marilah kita berdoa, oremus itu di situ. Marilah kita berdoa. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Jawaban umat di situ masih sama. Jadi amin-aminnya masih sama. Lalu kita masuk ke liturgi sabda. Ada hal yang baru di sini terkait dengan kata-kata Injil suci ini. Ini lebih ke imam. Jawaban aklamasi Tuhan bersamamu masih sama. Nanti yang beda di dialog pembuka privasi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yang imam yang bedanya, inilah Injil suci. Kalau yang dulu seringkali menyanyikannya, inilah Injil suci. Tergantung cengkoknya romo-romo masing-masing. Tapi jawaban umat, dimuliakanlah Tuhan. Ini lalu yang agak berbeda, yang bagian aklamasi. Semua teksnya tertulis demikianlah sabda Tuhan. Kalau dulu Injil Tuhan, sekarang demikianlah sabda Tuhan. Jawabannya terpujilah Kristus, hanya melodinya yang agak ada perubahan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada teks lain di bagian lampiran itu yang melodinya lebih mudah. Ada pilihan kedua. Jawabannya terpujilah Kristus. Itu yang di lampiran. Ada pilihan kedua di bagian lampiran lagu-lagu mulai di TPI yang baru itu halaman 288 sampai seterusnya. Ini yang di bagian depan. Bedanya di sini, di bagian jawaban umat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rata-rata melodi-melodi yang baru selalu mengikuti nada awal atau akhir. Itu agak di hafalinya begitu. Ini bagian liturgi sabda. Lalu ada setelah ini sebenarnya ada kredo, aku percaya, tapi tidak semua itu dinyanyikan. Kalau dinyanyikan itu dengan melodi Gregorian, meskipun sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya tidak menampilkan di sini. Saya menampilkan yang penting-penting dan agak ada perubahan di tengah umat. Nah, ini yang tadi saya katakan, ada perubahan di sini, agak hati-hati terkait dengan jawaban umat. Dan bersama rohmu, biasanya begitu kan? Ini dan bersama rohmu, ini terkait dengan ajaan dialog pembuka privasi. Kalau melodi begini, ajaan dari imam, itu sebenarnya ini agak khas hanya dipakai di bagian dialog pembuka privasi. Begini kira-kira. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Tuhan bersama. Nah, di bagian itu biasanya ya tadi yang bagian awal itu dan bersama rohmu, ini agak ada bedanya di bagian dan bersama rohmu. Di bagian itu yang agak berbeda. Yang lainnya itu sama. Marilah mengarahkan hati
kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Nah, jawaban yang sudah kami arahkan itu tetap lancar. Moga-moga tidak berhenti. Sudah, lalu berhenti, tapi ini lancar. Sama seperti yang sudah layak dan sepantasnya. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Moga-moga mengingatkan saja bagian ini sudah kami arahkan dan sudah layak dan sepantasnya. Moga-moga nanti diingatkan lagi untuk menyanyikannya dengan lancar. Yang agak hati-hati di bagian ini, yang dan bersama rohmu. Dan bersama rohmu, bukan dan bersama rohmu, tetapi sa-nya ini ada silabisnya, ada lekuk-lekukannya di situ. Ini dialog pembuka privasi. Hal yang baru adalah di bagian anamnesis. Yang baru ini ada 5 anamnesis, semua lagunya baru, dan mari kita lihat bersama. Ini anamnesis yang pertama, ini yang gaya yang sederhana, ini yang meriah. Ada lekuannya tanda interogasi di sini, itu lekuannya agak meriah. Ini yang silabis, ini yang melismatis. Kurang lebih begini. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Melodinya hampir mirip melodi-melodi Gregorian, lagu-lagu yang Te-Deum. Kalau dengar Te-Deum hampir mirip. Mi sol la la. Ini tadi di atas mi sol la la, ini juga sama. Lalu yang di sini awalnya sama. Ini yang pertama. Ini jelas Gregorian karena nada dasarnya di sini. Lalu ini yang nomor 1, anamnesis yang pertama. Ada terjemahan yang berbeda. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Ini terjemahan untuk anamnesis yang pertama dan melodinya. Lalu yang kedua, ini nampaknya nanti akan menjadi hal yang lagu yang familiar karena agak mudah dan agak enak melodinya. Ini anamnesis yang kedua. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan, hingga Engkau datang. Bagian ini hati-hati, nanti ketika latihan di tengah umat, supaya memperhatikan melodinya, supaya tidak terjadi nanti lagu lama yang dipakai. Lalu di sini Yesus Tuhan kami, hampir mirip, tapi moga-moga tidak terjadi nanti merefren lagu yang sebelumnya. Di bagian alam melodinya pasti sama. Ini yang 2A, anamnesis yang kedua, agak mudah di sini. Lalu yang 2B. Nah, yang 2B nanti agak hati-hati di bagian ini, karena di beberapa tampilan YouTube itu agak beda coret-coretnya di sini. Ini yang sesuai di TPE. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan
bagian ini nanti mau diperhatikan ketukan beratnya pasti jatuh yang pertama di sol. Karena ada yang di YouTube kalau tidak itu setiap kali, jadi tidak pas di sini. Setiap kali ketukan beratnya di solnya ini 4/4 agak gitu di sini. Ini yang agak hati-hati kalau yang sesuai dengan teks TPI yang baru ini, maka ketukan beratnya. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Lalu analisis yang berikutnya. Ini analisis yang berikutnya. Yang 3A. Perhatikan selalu notasi awalnya sama di bagian umat dan juga ajaan imam. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Yang baru di bagian terjemahan Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Tadi yang pertama, terjemahan pertama, ini terjemahan yang kedua. Ini yang analisis 3A, lalu yang 3B. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Ini satu-satunya analisis yang awalnya ini sebenarnya tidak sama dengan bagian ajaan imam. Jadi ada 5 analisis yang baru yang ditawarkan di TPE 2020. Nanti saya akan panjang mencermati itu, dan tadi di bagian analisis yang 2B itu agak hati-hati di bagian tadi ketukan yang berat. Yang ini solnya yang berat di situ. Ini analisis yang baru dan perlu dilatihkan umat bersama dengan umat, dan juga para imam juga akan berlatih di bagian ajaan analisis ini. Ada pilihan nomor 1, 2A, 2B, 3A, 3B. Ini yang sama-sama baru. Lalu setelah analisis, lalu bagian doksologi. Jawaban umat sama, cuma ini yang bagian imamnya ada bedanya sedikit di solnya, ini yang berbeda. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Amin. Bagian imam, terjemahannya dengan pengantaran Kristus diganti dia, dan dalam dia, seterusnya. Lalu untuk umat tidak ada jawaban amin yang panjang. Jawabannya cuma amin. Yang kemarin itu yang meriah amin, amin. Ini tidak ada. Jawabannya hanya satu kali. Amin. Selesai. Ini di bagian doksologi. Lalu masuk ke bagian berikutnya, Bapak kami. Ini Bapak kami Gregorian. Nanti mungkin 9 saja. Pilihannya bisa macam-macam. Nah, yang kita tawarkan di TPI ini yang Gregorian. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah. Ini kalau dalam teks Latin itu di bagian lampiran ada yang berbahasa Latin di sana, yang Pater Noster qui es in celis ini dan seterusnya. Ini terjemahannya yang teks Indonesia. Lalu ini yang simbolisme. Tuhan kami mohon. Oh, yang ini. Yang Tuhan kami mohon, dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. oh ya, sebelum masuk ke selanjutnya, Bapak kami yang lainnya masih digunakan, hanya saja tidak ada nyanyian pendukungnya untuk embolisme di beberapa lagu. Nah, seringkali selesai dari yang jahat itu lalu dibacakan embolismenya. Kalau yang ini disertakan embolismenya dengan melodi. Lalu untuk Bapak kami biasa, reni itu di lampiran, tidak disertakan di depan tapi di bagian lampiran. Lalu yang rawa senang juga disertakan di lampiran, beserta dengan embolisme dan juga aklamasi sudah embolismenya ini. Bapak kami, ini Bapak kami. Lalu bagian berikutnya, ini yang doa damai kalau dinyanyikan. Ini doa damai kalau dinyanyikan. Kalau dibaca juga tetap sah, tetapi kalau lebih meriah dinyanyikan, kira-kira seperti ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Jawabannya aklamasi dan bersama rohmu sama, tadi yang beda hanya di bagian dialog privasi saja. Bersama. Ketinggalan juga sama seperti yang salam di awal. Ini doa damai. Lalu yang agak berbeda nanti di bagian titus penutup, di berkat penutup, di bagian perutusan. Kalau ini sama, masih sama. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkatnya sama, lalu di bagian pengutusan ini yang agak ada perubahannya di bagian jawaban umat dan juga ajaannya. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Oh ini, tidak benar. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lalu ini yang kedua. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah aklamasi ini, lalu ditutup dengan nyanyian penutup. Jadi hanya satu dialognya. Hampir mirip dengan Doa Maria kalau tidak gitu. Ini yang rumusan yang nomor 3. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Ini yang keempat. Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah. Saya ulangi hanya satu kali di bagian pengutusan. Kalau yang TPE 2005 itu ada 2. Pelayanan kasih sudah selesai, syukur kepada Allah. Pergilah mewartakan kasih Tuhan. Lalu amin. Itu yang 2005. Lalu yang 2020 hanya satu dialog ini. Ada 4 rumusan di sana. Maka setelah ini selesai, lalu dilanjutkan dengan lagu penutup kalau ada. Di sini tertera yang membawa diakon atau imam. Ini beberapa hal yang baru. Kalau bisa disimpulkan, itu ada beberapa yang baru di bagian aklamasi Injil, lalu di bagian salam tobat, bagian sesudah Injil aklamasi, lalu yang sangat kentara adalah di bagian anamnesis, ada 5 lagu yang baru, lalu di bagian berkat penutup salam dan pengutusan ini yang ada perubahan melodinya. Yang lain hampir sama, cuma perlu dilatihkan lagi terkait ketepatan nada dan yang dinyanyikannya itu, karena seringkali masih membawa cengkok-cengkok lama yang memudahkan umat, yang kadang-kala ketika berhadapan dengan teksnya lalu agak ada hal yang berbeda. Saya kira itu terkait dengan perubahan-perubahan nyanyian, dan nanti monggo silahkan nanti bisa dilatihkan sendiri bersama dengan umat, kelompok-kelompok kecil juga terkait dengan aklamasi-aklamasi ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ini tim musik dari Perkekapan Jogja yang membuat rekaman vokalnya untuk jawaban aklamasi-aklamasi ini yang sangat membantu untuk latihan umat. Dan nanti rencana ke depan malah mau membuat juga beberapa tutorial untuk menyanyikan gregorian dan sebagainya, termasuk iringannya. Moga-moga nanti bisa dikerjakan karena teman-teman juga akan berkoordinasi di Jogja dengan beberapa objek musik yang lainnya. Kira-kira itu para romo, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perubahan nyanyian-nyanyian aklamasi yang ada di TPE 2020. Moga-moga nanti kita bisa saling belajar bersama. Begitu. Terima kasih Romo Boni. Terima kasih atas materinya, tutorial dan simulasi nyanyiannya. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, kita doa malaikat Tuhan dulu ya.
Menuntulung Mbak Eti, Ya, kita Romo. berdoa malaikat Tuhan. Ya, mari Romo, Ibu Bapak yang terkasih kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa bersama. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Eti atas doa malaikat Tuhannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin bertanya, mungkin juga baik kalau menulis lewat kolom chat, nanti nuliskan lewat kolom chat. Kemudian ini dari kolom chat tadi sudah muncul pertanyaan tadi, ini ditujukan mungkin untuk Romo Bernard ini ya. Apakah ada TPI umat Romo Bernard? Ini pertanyaannya pertanyaan praktis, pertanyaan apa? Informatif. Ya. Monggo Romo Bernard. Ya. Oke, untuk TPI umat itu bisa dipesan di percetakan obor. Karena semua terkait dengan TPE, semua yang mencetak adalah dari percetakan obor. Jadi sudah ada, kalau tidak salah harganya 15.000. Tapi sebenarnya dari tim liturgi itu sudah membuat semacam buku kecil untuk membantu umat dalam berlatih nyanyian. Jadi isinya hanya nyanyian. Sedangkan untuk TPI umat yang dicetak oleh obor, saya sendiri belum pernah melihat isinya apa saja, tapi dari halamannya 90-an halaman. Jadi mungkin seperti TPI umat yang dulu. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, Romo. Terima kasih Romo Bernard. Untuk Bapak Ibu saudari, Romo Bernard kemarin sudah membuat untuk TPI umat yang versi kita ya Romo Bernard, versi liturgi Keuskupan Agung Semarang atas izin dari obor dan KWI tentunya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kemarin sebenarnya sudah pernah saya sharekan ke grup Kabit liturgi Paroki, maka nanti akan saya share lagi grup Kabit liturgi berkaitan dengan TPI umat yang sudah dibuat oleh Romo Bernard. Nanti akan saya share lagi. Tenang saja, nanti silakan nanti bisa mau di print seperti apa, mau dibuat kecil besar, nanti bisa diatur sendiri seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Paroki Sukoharjo. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan yang pertama, pada dialog pembuka bacaan Injil, ketika umat menjawab dimuliakan Tuhan sambil membuat tanda salib di dahi, bibir, dan dada, bagaimana dengan hal ini tadi belum ada penjelasan. Ini seperti di YouTube itu ada yang seperti itu. Ini tadi minta dijelaskan, itu yang pertama. Yang kedua,
aklamasi setelah bacaan Injil, terpujilah Kristus tadi disampaikan nyanyian umat ada 2 versi. Sementara nyanyian imam hanya 1 versi. Apakah ada pembeda agar umat paham nyanyian mana untuk menjawabnya? Ini mungkin bagian Romo Boni ya. Sekali lagi pertanyaannya, aklamasi setelah bacaan Injil, terpujilah Kristus tadi disampaikan nyanyian umat ada 2 versi. 1 di dalam lampiran, sementara nyanyian imam hanya 1. Apakah ada pembeda agar umat paham nyanyian mana untuk menjawabnya? Ini pertanyaan mungkin Romo Beni yang menjawab. Kemudian pertanyaan ketiga, dengan adanya nyanyian aklamasi yang baru, bagaimana dengan nyanyian aklamasi lama? Nyanyian apa saja yang sudah tidak boleh digunakan dalam nyanyian mana saja yang masih bisa digunakan, mana yang mungkin tadi mungkin sudah disinggung, mungkin ditegaskan lagi Romo Boni minta jawaban tentang aklamasi yang baru, bagaimana dengan aklamasi yang lama, nyanyian apa saja yang sudah tidak boleh digunakan, nyanyian mana saja yang masih bisa digunakan, itu yang pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang keempat ini, apakah sudah ada TPE berbahasa Jawa, terutama dalam inkulturasi musik liturgi? Ini mungkin Romo Bernard atau Romo Boni silakan menjawab. Monggo silakan Romo Bernard dulu, nanti kemudian Romo Boni. Oke. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya terkait dengan saat Injil dibacakan, kemudian membuat tanda salib imamnya. Di dalam TPE 2020 memang tidak disebutkan apa yang dilakukan oleh umat. Tapi sejauh kemarin yang sudah dijelaskan oleh Romo Subali, itu tidak tidak menjadikan larangan umat untuk melakukan membuat tanda salib juga, karena pada saat membuat tanda salib di dahi, mulut dan hati itu kan kita juga berdoa di dalam hati. Dengan pikiran saya terima sabdamu, dengan mulutku saya wartakan sabdamu, dan dengan hatiku saya resapkan sabdamu. Jadi kalau menurut saya sejauh itu tidak dilarang secara eksplisit, maka itu boleh dilakukan oleh umat. Meskipun di dalam rubrik TPE tidak disebutkan umat membuat tanda salib di dahi, mulut, maupun di dada. Begitu terkait dengan pembuatan tanda salib tadi. Kemudian untuk TPE Bahasa Jawa, saat ini sedang dikerjakan. Jadi penerjemahannya sedang dikerjakan. Rencananya kalau tidak ada perubahan terkait dengan anamnesis, lagunya akan sama, hanya syairnya yang diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Hanya nanti ada beberapa notasi yang disesuaikan supaya bisa untuk digunakan gending. Jadi itu yang sedang dalam proses perencanaan. Nanti mungkin Romo Boni boleh menambahkan terkait dengan lagu-lagu versi bahasa Jawa, apakah dikonversi secara utuh dari yang Indonesia atau pasti nanti akan ada penyesuaian terkait dengan langgam Jawanya. Begitu, untuk sementara TPE Jawa masih dalam proses. Terima kasih. Monggo Romo Koko. Selanjutnya Romo Boni, silahkan Romo Boni. Tadi tentang aklamasi setelah bacaan Injil, terpujilah Kristus, tadi disampaikan nyanyian umat ada 2 versi. Sementara nyanyian imam hanya 1 versi. Apa ada pembeda agar umat paham nyanyian lama untuk menjawabnya? Kalau melihat, mana? Ya. Kalau melihat di teks TPE-nya di halaman 23, di sana pakai la, sila. Kalau yang di lampiran di halaman 303 itu do re do. Sama sih kalau mau dikatakan sama, cuma yang membedakan tadi la dengan do, tergantung nanti mengambilkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Itu yang di lampiran. Lalu yang di bagian awal, demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sama, jadi mau jawabnya tergantung nanti memilih yang mana. Om Yaekor itu mau milih yang mana. Itu kalau nada dasarnya do sama dengan bes sama, lanya di G sama. Saya juga bingung ini mau membedakannya nanti di bagian mana, tergantung nanti pemilihnya.
di teksnya. Jadi maka tergantung nanti kalau teks yang tertulis di bawah umat itu tergantung mau digunakan yang mana. Yang pertama, yang di awal yang terpujilah Kristus itu atau terpujilah Kristus, atau yang kedua tergantung yang tertulis di sana, bisa variasi. Pembedanya apa ya? Saya juga bingung ya. Mau membedakan nadanya juga sama, pilihannya hanya do dengan la tadi, tergantung yang mengambilkan. Mungkin kurang memuaskan jawabannya, tapi juga susah ya mau memilih yang mana. Ajaannya juga sama. Ya nanti mana yang paling banter lah. Moga-moga nanti dituliskan di teks itu sesuai dengan teks itu, lalu umat bisa terbiasa memilih dua jawaban. Begitu. Begitu, Romo kok yang pertama. Yang pertama, yang kedua Romo Boni. Yang kedua apa ya? Dengan adanya nyanyian aklamasi baru, bagaimana dengan nyanyian aklamasi lama? Nyanyian apa saja yang sudah tidak boleh digunakan dan nyanyian mana saja yang masih bisa digunakan? Kalau diperinci agak banyak sih. Kalau yang jelas ini, yang pokok-pokok, yang sama sekali baru adalah di bagian anamnesis. Yang sebelumnya itu ada 6 pilihan, lalu sekarang itu ada 5 dengan terjemahan, karena melodi di lagu-lagu dalam TP ini menyesuaikan dengan terjemahan teksnya, sehingga ada perubahan di sana. Ada 5, pola 1, pola 2A 2B, pola 3A 3B. Ini yang sama sekali baru. Lalu yang berubah lagi, yang cukup signifikan adalah di bagian berkat penutup. Itu terkait dengan pengutusan, karena hanya 1 kali itu, maka menyesuaikan teksnya. Sola do do tadi, si la si si, itu yang di berkat penutup. Lalu hal lain di sana tadi di bagian aklamasi sudah Injil, lalu di bagian apa namanya, di bagian bentar, sudah aklamasi Injil, lalu rumusan tobat di depan itu juga ada beberapa yang beda. Tetapi kalau di sana di TPI yang baru itu sebenarnya ada lampiran-lampiran terkait dengan melodi-melodi berdasarkan Mazmur, itu masih bisa digunakan sebenarnya, menyesuaikan dengan teksnya. Lalu yang lainnya itu masih sama kok. Yang lainnya di TPI yang lama itu masih sama. Yang cukup berubah sangat signifikan ya tadi di bagian anamnesis, lalu di bagian aklamasi Injil, di bagian berkat penutup, yang khususnya yang pengutusan itu yang cukup ada perubahan melodinya, karena tadi menyesuaikan dengan terjemahan teksnya. Yang lainnya saya perhatikan masih banyak yang sama. Hanya tadi perlu ditekankan soal aklamasi-aklamasi, misalnya ada pembedaan antara aklamasi di bagian salam, lalu aklamasi yang pada umumnya, dengan aklamasi yang ada dalam dialog privasi, itu yang agak berbeda. Yang sebenarnya dengan yang lama itu sama, tetapi umat lebih terbiasa dengan jawaban yang Tuhan bersamamu itu, dan bersama rohmu, atau biasanya masih menggunakan yang dan bersama rohmu. Ini yang biasa, tetapi yang dialog privasi agak ada pembedanya sedikit di situ. Hanya di bagian-bagian itu, yang lainnya masih sama. Tapi yang perlu diperhatikan kalau diringkas di bagian aklamasi Injil, lalu anamnesis, bagian pengutusan, itu hal yang agak pokok di situ. Yang tobat ada rumusan-rumusan baru, toh tetap menggunakan yang lampun juga masih nyambung sejauh teksnya sama. Kalau teksnya berubah, pasti melodinya juga akan berubah. Begitu Romo Koko terkait dengan ya Romo Boni, terima kasih. Lalu apa lagi yang TPE Jawa tadi ya? Yang Jawa tadi sudah. Mungkin bisa melengkapi. Silakan Romo Boni. Romo Benat bisa tadi dilengkapi saja Romo Boni. Oh, yang Jawa betul. Romo Benat sudah menyampaikan sedang dalam proses untuk penerjemahan yang Jawa.
disesuaikan dengan TPI yang baru ini, praktis kalau nanti terjemahannya itu baru terkait dengan anamnesisnya, melodi pasti juga akan berubah, tidak akan bisa serta-merta mengikuti. Pasti ada pilihannya melodi yang Gregorian, dan nanti ada yang garapan pentatonis, karena praktis dengan menggunakan gamelan dan sebagainya juga harus disesuaikan dengan terjemahan katanya. Dan ini masih belum, kami juga masih mengontak beberapa teman nanti juga itu terlibat untuk membuat melodi terkait dengan terjemahan teks bahasa Jawanya. Begitu Romo Bapak. Ya, terima kasih Romo Boni. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Susi. Ini untuk Romo Bernard ini. Apakah untuk TPI yang baru para Romo juga sudah belajar nyanyian-nyanyian aklamasi yang baru tersebut? Nih, Romo Bernard. Oke, untuk pertanyaan itu tentunya Romo-Romo setelah ada sosialisasi dari Romo Subali dan juga Romo Boni beberapa waktu yang lalu sudah mulai belajar. Dan nanti soalnya kalau Romonya nggak belajar, pasti umatnya nggak bisa jawab, ini mau pakai yang mana? Karena anamnesisnya semuanya berubah ajakannya, jadi mau tidak mau kami para Romo juga sedang proses belajar. Oh ya, terkait di atasnya tadi ada yang bertanya, kudus itu berdiri atau berlutut? Untuk kudus, seperti yang sudah-sudah masih berdiri, dan setelahnya doa syukur agung, kalau dari buku TPE 2020, itu tidak ada tulisan duduk atau berlutut. Jadi DSA itu seharusnya berdiri mungkin, karena sejak ditulis berdiri di pengantar DSA itu semuanya berdiri, tidak ada kapan duduknya. Bahkan sampai penerimaan komuni itu juga tidak ada perubahan rubrik terkait dengan sikap liturgi, tapi kita ngikuti yang lama saja. Jadi setelah kudus baru kita berlutut. Tapi selama masa pandemi berlutut dilarang, maka lebih baik duduk. Karena kalau berdiri pasti akan sangat capek. Ini pastoral, tapi silakan nanti masing-masing paroki memiliki kemerdekaan untuk menentukan. Romo paroki menjadi yang memutuskan. Tapi yang jelas kudus itu masih berdiri. Baru setelah itu nanti berlutut. Kemudian yang penutup ini juga ada pertanyaan, tempat saya saudara-saudara, tapi yang benar itu saudara-saudari. Menurut teksnya, saya salah ketik. Kemudian untuk, oh ya, ini ada yang unik juga bertanya, kalau tidak sengaja sesuai dengan TPE yang baru, apakah menyalahi aturan liturgi? Kalau sengaja, apakah itu juga menyalahi aturan liturgi? Yang jelas kita masih punya waktu sampai 1 November untuk menyesuaikan seturut dengan aturan yang ada. Artinya seperti ajakan Bapak Kardinal, ini kan demi kesatuan gereja. Gereja universal maupun gereja Katolik Indonesia. Supaya orang dimanapun misa, itu sama dan tahu doanya. Jangan beda-beda, di gereja A masih pakai anamnesis 2002 misalnya, gereja B 2005, nanti orang kalau mau misa bingung, ini kok jawabannya beda-beda, seperti itu. Jadi kalaupun disengaja ataupun tidak, ada yang beda, dimaklumi, tapi terus berusaha untuk mengusahakan perbaikan, begitu. Sementara itu dulu. Terima kasih Romo Bernard. Romo Boni mungkin bisa memberikan jawaban pertanyaan dari Ibu Endang ini tentang berkaitan dengan ini. Tadi dari Romo Boni untuk tobat ada model khusus di TPI baru ini yang lagu Tuhan Kasihlah Kami tadi yang dicontohkan, dan untuk Bapak kami kan model not-nya yang paternoster. Mau tanya Romo itu yang mendekati misali Romanum, anjurannya apakah harus itu atau Tuhan Kasihlah Kami dan model Bapak kami kayak konvenas Bapak kami ciptaan putut bisa juga dipakai gitu. Tentang Bapak kami Tuhan Kasihlah Kami, Romo Boni, silakan. Oke, Bapak. Baik Mbak Endang, ini Bapak terkait pertanyaan yang pertama dari ini kan pilihan alternatif yang diberikan dalam TPE, sehingga sebenarnya untuk memudahkan para imam ketika melakukan teks-teks yang ada seperti Tuhan Kasihlah Kami, ada pilihan-pilihan itu sebenarnya membantu
imam dan umat untuk bertanya jawab ketika dilakukan. Jadi kan ada teksnya. Tapi juga bisa memilih variasi lain sejauh umat juga tahu dan imamnya. Lalu pertanyaan kedua terkait dengan Bapak kami. Bapak kami memang yang ditampilkan di sini di teks TPE yang baru ini pilihannya adalah pilihan melodi Gregorian atau pilihan biasa yang ada. Lalu tadi pertanyaannya apakah Bapak kami yang lainnya yang biasa digunakan itu masih bisa dinyanyikan? Bisa, masih bisa. Kemarin pertemuan dengan Pak Romo juga dan Pak Uskup masih bisa digunakan. Hanya saja tadi saya katakan ada bagian embolisme yang belum ada notasinya, karena di Bapak kami Putut maupun Bapak kami Konvenas pun juga di bagian embolisme itu masih belum ada notasinya. Bisa dibuat notasi dan sebagainya masih bisa. Jadi yang di TPE ini sebagai alternatif karena memang nampaknya yang ditekankan adalah nyanyian-nyanyian dengan melodi Gregorian seturut dengan pedoman umum misalnya Romawi maupun dalam dokumen liturgi lainnya juga supaya nyanyian Gregorian tidak hilang, maka ditempatkan di situ. Tetapi apakah Bapak kami melodi lain itu masih bisa digunakan? Masih, dengan catatan saya adalah teksnya yang digunakan di situ adalah teks yang sudah disesuaikan dengan teks resmi Bapak kami. Jadi kalau dulu lihat yang Kota Baru itu ada perubahan di atas bumi, di bumi dan di surga, itu lalu di atas bumi seperti di surga dan sebagainya. Jadi ada penyesuaian terkait dengan teks. Termasuk mungkin tidak hanya Bapak kami, ordinarium terkait dengan kemuliaan itu, kemuliaan dan kudus itu teksnya juga teks yang sama, yang sesuai dengan teks kemuliaan. Maka agak diminggirkan dulu yang kemarin seperti dulu-dulu, lalu gaya yang lainnya itu karena teks kemuliaannya tidak sama dengan teks yang madah kemuliaan dalam teks resmi ini, karena ini teks yang sangat lama yang sudah digunakan selama bertahun-tahun. Maka masih ada pilihan melodi-melodi yang lain yang bisa digunakan. Kemarin kalau pembicaraannya begitu, maka masih bisa. Yang penting nanti tetap dikomunikasikan dengan Romo yang memimpin pelayanan Eucharistia supaya baik ajakannya maupun nyanyian yang digunakan itu bisa sama. Begitu, Mbak Endang. Matur nuwun, Romo. Terima kasih. ICM ini masih ada pertanyaan tentang sebenarnya tata gerak ini dari awal sampai akhir, tapi mungkin Romo Bernard mau memberikan tanggapannya di yang mana, Romo? Mana sih tadi dari posisi tata gerak tadi? Tata gerak. Iya. Mungkin nanti bisa melihat TPE-nya ya tentang tata gerak ya Romo Bernard. Ya, sebenarnya di situ ada selain di dari rubriknya sudah ada. Sudah ada. Tapi juga sudah disinggung Romo Bernard, meskipun tadi ada perbedaan tadi berdiri terus sebenarnya, tapi tadi dimungkinkan untuk duduk pas doa syukur agung seperti itu ya. Artinya kita itu bisa nanti komunikasikan dengan Romo paroki seperti itu. Tentang konselebran. Oke. Jadi chatnya Romo Saji nih ya. Ini doa syukur agung selalu ada pilihan tentang konselebran. Oke. Konselebran lain. Ya. Itu maksudnya bagaimana itu? Untuk yang di doa syukur agung selalu dituliskan terkait dengan selebran utama dan konselebran yang lain. Ya. Ini terkait kalau kita melihat ketika ada misa konselebrasi dengan beberapa imam, supaya tidak bingung bagian mana yang harus diucapkan oleh pemimpin atau selebran dan bagian mana yang harus diucapkan oleh konselebran. Jadi nggak rebutan dan biasanya memudahkan pemimpin untuk membagi bagian-bagian dari DSA. Kalau kita lihat di TPE yang baru 2020 di halaman 277 sampai 286 itu ada khusus untuk pelayanan khusus untuk DSA satu pelayan. Dan itu semua dibaca. Jadi artinya sebenarnya mau DSA yang konselebrasi maupun yang biasa
itu semuanya Romo membaca. Hanya ketika ada konselebrasi, pembagiannya lebih jelas. Dituliskan di bagian DSA yang depan itu ada selebran utama, kemudian bersama-sama dengan konselebran yang lain, itu memudahkan pembagian. Itu hanya teknis. Tapi secara umum dibaca semua oleh imam. Begitu, kalau hanya satu orang. Begitu Romo Koko, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Richardus Juan. Ini dalam proses belajar TPE yang baru ini, jika secara tidak sengaja tidak sesuai dengan TPE baru, apakah menyalahi aturan liturgis, Romo? Dan kalau sengaja, bagaimana Romo? Sengaja tidak sesuai, bagaimana? Tidak ada, menurut saya tidak ada hukuman atau dosa. Tapi dalam konteks tertentu kita harus sadar bahwa kita masih salah dan harus memperbaiki. Sekali lagi saya sampaikan, masih punya waktu panjang dari bulan ini sampai November tanggal 1. Sebagai prakteknya, misalnya kalau saya misa online, karena tidak ada umat, dan untuk melatih umat juga agak susah, paling tidak kalau saya misa itu biasanya pakai TPE yang baru, tapi anamnesisnya mau tidak mau saya menggunakan yang lama. Karena bagian core itu belum sempat latihan. Jadi ada agak-agak kolaborasi. Tapi yang jelas itu tidak ideal. Hanya supaya sedikit demi sedikit mulai familiar begitu. Itu mungkin Romo. Ya, terima kasih Romo Benar. Mungkin amnesia didaraskan dulu ya Romo, kalau online ya, bisa ya. Yang pakai yang baru itu online daraskan dulu. Ya. Setelkan YouTube. Ya, bisa itu setel ke YouTube. Rekaman nanti. Saya rasa di chat ini sudah. Barangkali sekarang bisa langsung bertanya langsung ya, tidak chat, nanti bisa tambahkan chat, tapi bisa juga Bapak Ibu saudara-saudari langsung menyampaikan pertanyaan secara langsung. Monggo silakan. Apakah ada yang mau bertanya? Romo Saji. Oh, Romo Saji, monggo Romo Saji. Romo Saji, belum kelihatan. Dihidupkan dulu Romo. Dihidupkan dulu Romo, suaranya Romo Saji. Sudah, ya? Iya, monggo Romo. Sehubungan dengan TPE 2020 ini memang banyak perubahan, lebih-lebih kalimat-kalimatnya itu banyak yang berubah, yang ganti, terutama yang menyangkut dengan aklamasi umat. Ini memang bisa mudah, bisa sulit, termasuk juga umatnya maupun juga imamnya, karena itu banyak yang berubah, seolah-olah ganti lah. Saya tidak mengatakan berubah, tapi ganti dengan dari 2005 ke 2020. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu bagaimana berkaitan dengan ini, kan semuanya lagu-lagunya itu ditekankan mengenai Gregorian, gaya Gregorian. Perlu kiranya menghargai enggak terhadap kearifan lokal? Karena ini kayaknya Eropa semua. Kita bukan hidup di Eropa, kita hidup di Indonesia. Maka budaya itu juga harus kita akui, kita apresiasi, kita pakai supaya iman itu mendarat, bukannya sekedar ini gaya Eropa. Kita bukan orang Eropa, kita orang Indonesia. Ini yang kiranya perlu harus dipikirkan, jangan sampai semuanya itulah. Nanti juga bisa dengan hampir sama problemnya dengan teman sebelah. Teman sebelah itu kan semua ke Timur Tengah. Nah, nanti kita ke Eropa. Nah, inilah yang kiranya perlu supaya betul-betul para teolog itu memikirkan ini kearifan lokal itu harus kita hargai berkaitan dengan ini. Jangan sampai nanti semuanya itu Eropa semua. Nah, kita bukan di Eropa, padahal gereja di Eropa semakin hari bukan semakin berkembang, semakin habis. Apakah kita mau transfer dari sana ke sini tapi nggak ada orangnya lah, itu kan begitu Romo. Iya Romo Saji. Mungkin yang pertama Romo Bernard dulu mungkin tentang tadi ada banyak perbedaan yang lama dan yang baru 2005 dan 2020. Monggo Romo Bernard. Memang kalau kita lihat di TPE 2020 ini ada sangat banyak perbedaan, terutama dalam kaitan penerjemahan, pemilihan kata-kata juga kelihatannya berbeda, dan di 2002 atau 2005 TPE sebelumnya, itu kalau kita bandingkan memang ada beberapa kata yang tidak diterjemahkan secara benar. Jadi ada beberapa kata yang lesap dulunya.
Tapi sekarang karena tujuan penerjemahan ini kita berusaha untuk semirip mungkin secara harfiah, maka yang dulu itu lesap sekarang dimunculkan. Semacam kata-kata institusi dan kamu semua itu dulu nggak ada, tidak diterjemahkan. Tapi sekarang ada. Memang berubah dan kalau dikatakan tadi ganti, ya bisa dikatakan memang ganti ya. Tapi yang lain sama. Kemudian yang privasi juga bagian awalnya ada tambahan, sungguh layak dan benar, itu juga ada. Kemudian apalagi ya, kita memang harus belajar bersama secara penuh, kemudian imam dan umat bersama-sama, karena ini memang perubahannya tidak hanya terkait dengan jawaban umat, nyanyian dan syairnya berubah, maka sangat total, ibaratnya diganti memang tadi kata-kata Romo Saji memang benar diganti. Kemudian untuk yang lain terkait dengan inkulturasi, silakan nanti Romo Boni yang menjawab terkait dengan bagaimana inkulturasi diwadahi dalam DSA ini. Terima kasih, Romo. Itu Romo Saji, yang pertanyaan pertama. Betul. Romo Boni bisa menjawab tentang pertanyaan yang kedua tentang mengakomodasi lagu-lagu inkulturasi bagaimana Romo Boni? Sekarang kan banyak lagu-lagu yang seakan-akan Gregorian. Monggo. Pertanyaan yang sulit dari Romo Saji. Yang pertama, saya sendiri mendapatkan atau belajar dari teks ini yang sudah jadi disusun dengan melodi-melodinya. Jadi proses penyusunannya saya tidak tahu apakah juga memperhatikan tentang kasanah musik di melodi dan musik di Indonesia sendiri. Lalu saya kira kita juga bisa kolaborasi nanti ketika dalam proses penerjemahan di bahasa Jawa. Moga-moga nanti juga sama terkait dengan apa yang disampaikan Romo Saji, melodi-melodi yang ingin kita tampilkan di TPE bahasa Jawa. Yang Indonesia ini saya tidak tahu persis mengapa lebih banyak menggunakan melodi Gregoriannya dibandingkan melodi diatonis pun juga diatonis Eropa juga susah juga kalau mau menampilkan. Memang kita tidak akan menjumpai lagi melodi-melodi yang muncul seperti yang dibuat oleh teman-teman di PML yang mereka membuat karya macam-macam terkait dengan keragaman kasanah musik di Indonesia. Tapi yang tertera di sini saya mencoba untuk memaknainya, salah satunya supaya musik Gregorian juga tidak dilupakan di gereja kita. Lalu nanti kalau dikatakan inkulturasi tidak sepenuhnya mungkin melodi-melodi yang Jawa, lalu yang cita rasa karena TPE bahasa Jawa, yang gaya pentatonis dan sebagainya mungkin nanti akan diakomodir di TPE yang Jawa dalam proses penyusunannya ini nanti. Karena pasti nanti juga akan berubah melodi-melodinya. Ada pilihan-pilihan saya yakin di sana selain melodi Gregorian, tetapi juga kalau nanti ditempatkan dalam melodi gending juga pasti butuh penyesuaiannya di sana. Begitu Romo Saji. Romo. Masih ada juga berkaitan dengan soal itu. Ini kan kaitannya dengan soal nyanyi-menyanyi. Ini juga soal ini. Bahwa orang-orang di Indonesia itu secara umum kan punya budaya-budaya masing-masing daerah, bukan hanya soal Jawa, tapi juga di mana-mana. Misalnya orang bisa dapat khusyuk berdoa itu dengan duduk, tapi juga ada juga yang berlutut. Tapi kalau berdiri kadang-kadang juga malah justru nggak nyaman karena mungkin agak ya terlalu lama, bisa jadi seperti itu. Nah ini kan kiranya perlu diakomodasi juga, toh. Karena soal beribadat itu kan kaitannya soal penghayatan, bukan soal formasi ngadeg duduk lungguh berlutut ini, bukan masalah itu saja. Tetapi kan ini kan soal penghayatan. Kalau Ekaristi hanya sekedar mengikuti tatanan itu, hampa. Tapi nek dihayati, itu sungguh-sungguh akan meresap dan orang akan sungguh-sungguh mengalami kehadiran Tuhan itu sungguh-sungguh hadir. Tapi kalau hanya sekedar saiki ngadeg, saiki duduk,
saiki lutut. Nah, itu kan hanya mengikuti seperti itu, kosong, hampa. Ini kan soal penghayatan. Nah, jangan sampai kita jatuh hanya pada soal penghayatan. Nah, kiranya ketika kita studi tentang teologi itu juga bagaimana supaya itu masuk pada hati, bukan hanya soal intelektualnya saja. Tapi kalau itu hanya percuma, kalau hanya sekedar tidak membawa hatinya masuk ke sana, ya itu tadi, itu hanya ibarat baju, ya hanya bajunya, nanti lepas sudah nggak ada apa-apanya. Padahal orang ke gereja kan maksudnya mendapatkan sesuatu untuk rohaninya, bukan fisiknya. Begitu, Romo. Oke, Romo Saji, tadi sebenarnya Romo Bernard sudah menyinggung sedikit ya, ternyata yang pernah gerak tadi. Mungkin Romo Bernard bisa disampaikan lagi. Memang kadang tidak sama dengan, tidak harus patok bangkrong seperti yang di itu, tapi mungkin silakan Romo Bernard. Ya, terima kasih Romo Kogo. Romo Saji, untuk sikap-sikap dalam liturgi itu tentu kita ada patokannya yang sudah ada di TPE, tapi itu sekali lagi ada pilihan-pilihan pastoral yang disesuaikan dengan kondisi setempat dan juga kondisi umat. Kalau misalnya misa yang untuk orang sepuh-sepuh, silakan Romo Bernard. Kalau misalnya ada misa yang khusus sepuh-sepuh, pasti untuk berdiri dan berlutut juga tidak harus terus diikuti karena keterbatasan fisik. Tapi yang jelas semuanya itu nanti disesuaikan atau diputuskan oleh romo paroki, yang penting pada saat misa bisa seragam. Jadi tidak ada yang satu berlutut sesuai dengan keyakinan masing-masing, tapi disepakati oleh paroki atau mungkin kevikepan. Kalau kevikepan terlalu besar ya mungkin paroki setempat harus bagaimana. Tapi yang sebagai patokan Indonesia itu pakai TPE itu yang sudah ada rubriknya. Yang saya katakan tadi, DSA itu dari ujung sampai berkat itu kalau di TPE itu tulisannya berdiri. Dan habis itu tidak ada kata-kata duduk, tidak ada berlutut. Tapi sekali lagi menurut saya setelah kudus kita ngikuti yang dulu, itu DSA kita akan berlutut kalau dalam kondisi non-pandemi. Tapi pandemi biasanya tidak boleh berlutut. Jadi pilihannya berdiri atau duduk. Kalau menurut saya juga kalau berdiri tidak manusiawi karena kadang panjang dan pesertanya tidak semuanya tahan untuk berdiri, maka dimungkinkan untuk duduk. Sekali lagi pilihan-pilihan itu pilihan pastoral dan romo paroki berwenang penuh untuk menentukan keseragaman atau kesamaan persetujuan dalam paroki mau seperti apa, mau duduk atau berdiri atau berlutut. Mungkin begitu Romo Koko, boleh menambahkan nanti Romo Koko sebagai yang bertanggung jawab di kebijakan. Ya, tadi Romo Saji menyampaikan soal nges tadi, mungkin bisa tentu menyesuaikan, yang itu penting juga dalam berdoa. Memang satu sisi kita memperhatikan segi nyesnya tadi, tapi juga ada patokan-patokan, tapi juga bisa bagaimana itu didialogkan, itu yang mungkin supaya dua-duanya bisa ketemu atau mungkin harus pilih mana, itu juga perlu dikomunikasikan. Mungkin baik tentang tadi lagu tadi, Romo Boni tadi sudah menyampaikan sebenarnya di awal tadi, misalnya inkulturasi, contohnya doa lagu Bapa Kami tadi, yang penting teksnya itu ya Romo Boni ya, teksnya seperti yang TPE yang terbaru. Mungkin lagu Bapa Kami yang kemarin-kemarin pun beberapa yang mungkin kok Jawa atau apa mungkin bisa tetap bisa ya Romo Boni ya. Tapi dan embolismenya, teks kata-katanya dan embolismenya yang penting sama ya Romo Boni. Memang ada beberapa lagu Bapa Kami yang lama itu embolisme juga sudah berbeda dengan sekarang yang terbaru, dan kata-katanya sesuai dengan yang terbaru ini ya Romo Boni ya. Seperti itu ya. Ya, Bapak. Dan juga catatan lainnya, moga-moga pilihan lagu terkait tidak hanya Bapa Kami ya, semua lagu yang ada ketika merayakan Ekaristi itu moga-moga juga bisa meningkatkan partisipasi umat. Artinya umat tidak hanya sebagai penonton, tetapi umat juga ikut bernyanyi, umat ikut melakukannya, supaya perayaan itu yang tadi di awal saya sampaikan menjadi perayaan bersama, bukan perayaan hanya entah kelompok paduan suara saja atau hanya kelompok tertentu, tetapi semua umat juga bisa ikut menyanyikan. Terima kasih Romo Boni. Dari Bapak Ibu mungkin ada lagi yang mau bertanya. Terima kasih Romo Saji pertanyaan tadi. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya ke Romo Bernard atau Romo Boni. Silakan. Sudah cukup? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, cukup ya.
Kalau tidak ada Bapak Ibu, pertemuan kita akan kita akhiri. Ini sekedar informasi ini yang hadir bersama kita tadi. Ini kalau saya perhatikan yang ikut Zoom ini tadi, ini ada 49, tadi sempat 56, yang ikut di YouTube juga antara 30 sekian sampai 36 dan seterusnya. Ini sesuatu sebenarnya baik ini kehadiran ya, sesuai dengan harapan kami dari tim Komisi Liturgi Kepikepan. Ini harapannya dari acara ini nanti silakan Bapak Ibu ketua Kabid atau ketua bidang liturgi beserta tim pelayanannya nanti bisa meneruskan ke umat nanti dengan adanya sosialisasi di tingkat paroki, dan tentu nanti bisa tetap bekerja sama dengan romo paroki nanti tentang pelaksanaannya dan seterusnya, supaya nanti bisa beriringan antara romo dan umat nanti kapan mau dilakukan, terus, bagaimana teknis nanti silakan nanti Bapak Ibu ketua bidang liturgi paroki beserta tim pelayanannya nanti menindaklanjuti acara ini untuk sosialisasi kepada umat di parokinya masing-masing. Saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Bernard, Romo Boni yang sudah berkenan menjadi narasumber, dan juga terima kasih pada para Romo, juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah bersama-sama kita belajar bersama tentang TPE 2020. Semoga acara pada sore hari ini sungguh bisa membantu kita nanti dalam mensosialisasikannya kepada umat di paroki kita masing-masing. Selanjutnya ini ada lain-lain dari Mbak Eti, tadi sudah pesan mau menyampaikan pengumuman. Silakan Mbak Eti. Ya. Romo, Bapak Ibu, 1 minggu yang lalu Romo Fikep menerima surat dari LP 3KD Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan kreasi virtual Katolik Indonesia. Dan ini ada 3 kategori perlombaan. 1 itu tentang Mazmur tanggapan, kemudian tutur kitab suci dan cerdas cermat. Tanggal 4 Juli kemarin diadakan technical meeting, mungkin ada beberapa paroki yang ikut technical meeting tanggal 4 Juli kemarin. Kami dari Komisi Liturgi akan men-sharekan surat dari LP3KD ini ke Ketua Bidang Liturgi, dan akan kami sharekan juga tata cara atau teknik pelaksanaan lombanya, serta akan kami sharekan juga hasil technical meeting yang sudah dilaksanakan tanggal 4 Juli kemarin. Perlombaan ini untuk Mazmur itu ada 4 kategori, yaitu untuk anak, lalu remaja, orang muda, dan dewasa. Ada batasan-batasan umur. Dan 1 paroki itu bisa mengirimkan ke 4 kategori itu sesuai dengan kekayaan paroki masing-masing. Setiap paroki bisa mengirimkan bentuk video, itu nanti langsung ke email dari panitia, dan itu nanti akan semua hal-hal ini nanti akan kami sharekan di Kabid Liturgi. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan tentang lomba ini nanti Kabid Liturgi ataupun nanti yang akan diserai tanggung jawab ini oleh Kabid Liturgi di paroki masing-masing boleh langsung menghubungi Ketua Dewan Juri, yaitu Bapak Petrus Wahyu. Nanti juga di dalam itu akan ada, saya sharekan juga nomor teleponnya, HP WA-nya yang bisa dihubungi jika ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan lomba Mazmur ini. Karena ada technical meeting kemarin. Jadi mungkin kalau hasil technical meeting yang kami akan sharekan di Kabid Liturgi itu masih ada beberapa pertanyaan dari Ibu Bapak, boleh langsung bertanya kepada Ketua Dewan Juri sesuai dengan nomor telepon yang ada di sana. Nah, lalu perlombaan ini akan mengirimkan hasil video itu dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai nanti sudah ada di catatan-catatan itu, dikirimkan paling lambat itu 1 September 2021. Pengiriman video itu paling lambat itu 1 September.
karena akan diambil, setiap kevikepan akan diambil terbaik 1 sampai 3. Dan yang terbaik nomor 1 itu nanti yang akan dilombakan lagi dengan Keuskupan Purwokerto, Kevikepan Kedu, Kevikepan Semarang, dan juga dari paroki Rembang sampai ke Blora, karena kalau Rembang Blora itu kan masuk ke Keuskupan Surabaya, tetapi masih dalam ranah wilayah LP3KD Jawa Tengah. Demikian untuk pengumuman tentang Lomba Kreasi Virtual Katolik Indonesia tahun 2021. Dari beberapa kevikepan ini nanti akan diambil 1 terbaik yang akan menjadi wakil Jawa Tengah di Kupang yang akan dilaksanakan tanggal 2 sampai 28 Oktober 2021. Demikian untuk lain-lain pengumuman dari Komisi Liturgi, supaya nanti bisa dicermati bersama untuk perlombaan ini. Setiap paroki dipersilahkan untuk mengikuti 4 kategori ini untuk liturginya. Kalau untuk kitab suci nanti akan di-share-kan dari Komisi Kitab Suci, apa saja yang menjadi hasil technical meeting kemarin. Demikian Romo dan Ibu Bapak yang terkasih. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih Mbak Eti. Sekali lagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, Pak Romo, terima kasih atas kebersamaan kita pada pertemuan sosialisasi TPE baru 2020 ini. Mari kita akhiri acara kita dengan doa penutup dan nanti mohon Romo Bernard ya, menutup dengan berkat ya Romo Bernard. Oke, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang makasih, kami mengucap syukur kepadamu atas terselenggaranya acara sosialisasi TPE baru 2020 ini. Kami bersyukur atas apa yang boleh kami terima melalui Romo Bernard dan Romo Boni. Semoga sosialisasi yang kami terima ini menjadi bekal bagi kami untuk mengadakan sosialisasi kepada umat. Semoga Kau senantiasa juga menyertai hidup karya pelayanan kami selanjutnya, agar apa yang kami lakukan, kerjakan sungguh bisa menjadi pujian, kemuliaan bagi namamu, dan semakin juga membantu umatmu, semakin teguh imannya, semakin dekat denganmu. Kami serahkan segala upaya kami ini demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Nah, silakan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh niat-niat baik kita dan usaha belajar kita selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa mengisi daftar. Mungkin Matur Bapak Ibu nuwun. jangan meninggalkan dulu, foto dulu. Kalau yang sudah ada minta tolong, Mas, minta tolong ya Mas. Nah, foto dulu Bapak Ibu sebentar. Dan mengisi daftar hadir, Romo. Dan mengisi daftar hadir. Ya, mengisi daftar hadir. Monggo Mas Krisna. Sudah siap ya, mau difoto Mas Krisna. Oh, itu. Ini ada 2 halaman. Halaman pertama dulu nggih. Oh, ini Mbak Polo aja banyak orang. 1, 2, 3 ya. Lagi Mas. Nggih. Dan ini. Siap. Bapak Ibu, ayo siap kelihatan dadanya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat melanjutkan kegiatan. Terima kasih Romo Boni. Terima kasih Romo Koko. Terima kasih Romo Benar. Sami berkat dalam. Terima kasih. Sami. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo dan semuanya. Salam sehat selalu.
Selamat orang. Ya, terima kasih semuanya. Monggo. Mas Yudi, saya tunggu di sini. Selamat sore. Selamat sore. Tugasnya tulisannya apa gue? Oleh. Ini ya. Blok N. Ternyata setiap paroki boleh mengirim 4 kategori itu Romo. Jadi boleh silakan kalau punya kekuatan 4 kategori itu silakan. Pembinaan silakan di. Ya nanti saya surat dan